Banyak daripada ini golongan para aulia Allah. Mereka menghimpunkan antara kebingungan dan merusak pada zahir syara, merusak yang nyata, yang menggugurkan akan mereka dari pandangan manusia, agar mereka terlindung dengan yang demikian itu dari kemasyhuran kesalihannya. Wa qala sayyiduna al-qutbu Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, man i'tarada ala dhi salahin wa'tiraduhu li syar'in mumtazijin bihazzi nafsin ka'an arada tankisahu aw hatta martabatihi bainan nas fahada yahlik. Barang siapa i'tarada, yang mengkritik atas orang saleh, dan kritiknya itu, protesnya itu dengan sebab syara yang bercampur dengan kepentingan diri, seperti bahwa dia ingin mengurangkannya atau menurunkan martabatnya di antara manusia, fahada yahliku, maka ini orang yahliku, binasa. Orang yang saleh atau orang wali, mereka itu bukan bersih, bukan suci, bukan terpelihara daripada dosa, karena mereka bukan maksumin. Mereka bukan seperti nabi-nabi. Jadi orang yang saleh, orang yang wali itu mau dia melakukan satu dosa. Nah, lalu kita melihat orang yang saleh itu berbuat dosa, lalu kita tegur. Kita tegurnya itu karena anjuran syara. Kita tegur dia orang saleh itu perbuatan dosanya itu karena perintah agama, sekaligus untuk kepentingan pribadi, seperti ingin menjatuhkannya di sisi manusia atau mempermalukannya di tengah-tengah manusia. Nah, maka orang seperti ini akan binasa. Fahada yahliku, maka itu adalah binasa. Ghibah itu ada beberapa hal dibolehkan, tetapi tujuannya adalah bukan untuk menjatuhkan seseorang, bukan untuk mempermalukan seseorang, tetapi semata-mata untuk satu kepentingan syara. Nah, itu dibolehkan ghibah. Contohnya, ada seseorang yang saleh atau seorang ulama atau seorang wali berbuat satu maksiat, kita menegur ada wani, menegur kita segan, maka kita tahu maksiatnya, menegur kita ada wani. Lalu kita cari orang yang si wali ini segan dengan orang tersebut. Kita cari orang itu, kita datangi orang itu, kita kisahkan, wahai fulan, pian nyaman menegur si wali itu, nah si jin itu ada berbuat maksiat ini. Nah, itu boleh. Tapi tujuan kita menyampaikan kepada orang tadi semata-mata untuk kepentingan syariat, bukan kepentingan pribadi.
Kalau bercampur ada tujuan untuk kepentingan pribadi sekaligus untuk kepentingan syariat, nah kita akan binasa. Kita akan berbahaya untuk menjatuhkan inya di tengah masyarakat, untuk mempermalukan inya di masyarakat. Nah ini sudah lain kepentingannya. Illa in kana i'tiraduhu li mujarradi syar'i, kecuali jika adalah i'tiradnya dia itu, kritiknya itu semata-mata tujuan syara, semata-mata untuk kepentingan syara. Wa yakunu zahiruhu wa batinuhu wahida, hati dan zahirnya sama. Salima minal mu'taradi alaih, dia selamat daripada orang yang dikritiknya itu. Wa illa, jika tidak, halaka, dia binasa. Kita tahu umpamanya maksiat satu orang saleh, kita tahu maksiat orang saleh, kemudian ada orang hendak mengambil minantu lawan si orang saleh, hendak mengambil minantu, bapadah lawan kita. Uja orang tuh lawan kita, aku ada rencana hendak mengambil minantu lawan orang nang saleh itu. Nah, sedangkan kita tahu si orang saleh itu dia ada mempunyai satu dosa. Nah kita padahkan orang yang padahkan saleh itu, ini ada isian kesalahan, ini ada satu dosa. Nah sebaiknya ikan pikirkan dulu. Nah kita menyampaikan itu bukan untuk menjatuhkan orang saleh tadi, bukan untuk mempermalukan, kada tujuannya semata-mata untuk menyelamatkan orang ini. Nah itu boleh aja, kada apa-apa. Tapi kalau bercampur tujuan kita untuk menyelamatkan ini sekaligus untuk menyupanakan orang yang saleh tadi, untuk mempermalukannya, nah itu sudah binasa, yahliku, dia. Faqad dzukira, sungguh disebutkan, anna Ibnul Muqri, bahwa Ibnul Muqri masalima, tidaklah beliau selamat, min Ismail bin Ibrahim al-Jabarti, tidaklah selamat beliau daripada Ismail bin Ibrahim al-Jabarti, illa likaunihi, melainkan karena keadaan Ibnul Muqri, laisa lahu hazzun, tidak ada bagi beliau kepentingan, bi'tiradihi, pada mengeritik Ismail tadi, bal li mujarradis syariah, bahkan semata-mata untuk syariat. Intaha min kitab tasbitil fuad. Nah ini berlaku kepada seluruh hal-hal yang mana kita dibolehkan ghibah. Ghibah itu dibolehkan dalam beberapa keadaan, tapi tujuannya bukan untuk mempermalukan orang, tujuannya bukan untuk menggugurkan derajat orang. Misalnya di kampung ada beberapa orang yang bernama Muhammad, beberapa orang yang bernama Umar umpamanya, banyak nama Umar di situ. Di antaranya di situ ada Umar nang matanya bular umpamanya, 5 Umar, cuma saya kung ada nang bermata bular. Nah, kalau kita datang ke kampung itu, kita mencari di sini ada ngarannya Umar, orang banyak. Umar nang mana? Umar nang matanya bular. Itu gibah ngarannya, menyambat keaiban orang, kekurangan orang, gibah. Tapi itu dibolehkan selama tujuan kita bukan menghinakan dia. Tujuan kita untuk mengenalkan, supaya tahu Umar yang dicari ini Umarnya. Nah itu boleh aja gibah macam itu, boleh gibah demikian. Itu kalau tujuan untuk merendahkan derajat orang, mengulu-ulu orang, memperinting orang, nah ini nang berbahaya gibah itu.